Ya, halo teman-teman. Hasil dari pertandingan uji coba antara Persik Kediri melawan Persibaya pada sore hari tadi, di mana tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan Persibaya dengan skor 2-0. Ya, kita sedikit bahas soal line up tim yang diturunkan oleh Marcelo Rospide di pertandingan tadi, di mana di pertandingan ini serasa line up dari Persik ini sangat fresh, di mana hanya ada beberapa pemain yang musim lalu masih bermain di Persik dan hari ini dimainkan, yakni ada Bayu Oto, Rohican, lalu ada Yusuf Melana, serta Hamrahi Hanusa, Nur Fasya, dan juga Zé Valente. Dan selebihnya itu adalah pemain baru yang baru saja didatangkan Persik Kediri musim ini untuk memperkuat Persik di musim kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Dan ya, dari permainan di babak pertama, Persik sebenarnya tampil cukup bagus, di mana bisa menguasai bola, tapi pertahanan dari Persibaya memang harus diakui jarak pemain dari Persibaya cukup dekat, dan hal ini yang membuat Persik Kediri sulit menembus masuk ke pertahanan Persibaya. Dan ini bisa dibuktikan dengan permainan dari Persik tadi, di mana bola lebih banyak bergulir di belakang dan juga ke tengah, namun sulit sekali mengalirkan bola ke depan atau sangat sulit dapat mengumpan ke Ramiro Vergonzi. Ya, tapi secara keseluruhan pertandingan di babak pertama tadi Persik bermain cukup bagus, hanya saja gol bunuh diri dari Brendan Lucas yang membuat Persik Kediri tinggalan satu gol dari Persebaya Surabaya. Ya, mungkin catatan di babak pertama tadi adalah seorang Hugo Samir yang nampaknya masih perlu adaptasi lebih lama lagi di tim Persik ini. Ya, memang usianya masih sangat muda, di mana dia berusia 19 tahun, dan ya memang masih butuh pengalaman. Dan di musim kompetisi yang lalu pun ketika dia membela Persis Solo ataupun Borneo, dia juga tidak tampil. Dan ya, kini bermain dengan tim senior, jelas dia perlu adaptasi lebih lama lagi, dan semoga ke depan dia lebih matang lagi dan bisa lebih gacor lagi. Lalu untuk striker Ramiro Vergonzi, hari ini saya melihat permainannya cukup puas, di mana dia punya ngotot sekali, tendangannya juga sangat keras. Hanya saja dia kekurangan suplai bola dari lini tengah karena memang terisolir dengan pertahanan dari Persebaya Surabaya. Lalu untuk winger kiri yang ditempati oleh Majid Osman, ini luar biasa, di mana ketika Majid Osman membawa bola, ini auranya sangat ngeri, di mana dia berhasil melewati beberapa pemain. Namun lagi-lagi jarak antara pemain Persik yang cukup jauh di pertandingan ini, serta banyaknya pemain Persebaya di lini tengah dan juga lini belakang, ini membuat Majid Osman kesulitan mendistribusikan bola ke dalam kotak penalti. Dan lalu di babak kedua, di mana Persik Kediri bermain dengan cara bermain yang sama di babak pertama, sedangkan Persebaya Surabaya lebih menekan ketimbang di babak pertama, dan hasilnya tidak banyak berubah sebelum memasuki beberapa menit terakhir, di mana counter attack dari Persebaya lagi-lagi dari Hernando, lalu bola diarahkan ke depan dan dikejar oleh Flavio Silva, di mana Persik mania pasti sudah sangat familiar dengan cara bermain dari Flavio Silva, di mana dia memiliki keunggulan dalam hal sprint. Dan dalam pertandingan ini back yang menjaga Flavio Silva, yakni Kiko tadi yang menggantikan peran dari Brendan Lucas, sebenarnya bermain atau larinya cukup seimbang, namun kesalahan atau pergerakan tangan dari Kiko yang tidak menyangka bola yang ditendang Flavio naik dan mengenai siku, dan hal ini berbuah penalti bagi Persebaya, dan penalti berhasil dieksekusi dengan bagus oleh Bruno Moreira dan berbuah gol kedua bagi Persebaya. Ya, jadi secara keseluruhan saya cukup puas dengan permainan Persik Kediri di pertandingan ini, meskipun kalah, dan tapi dari segi permainan sudah sangat terlihat bagaimana penguasaan bola antar lini, meskipun ada beberapa kesalahan, mungkin miskomunikasi, ini hal yang wajar, dan inilah fungsi dari pertandingan uji coba seperti ini, di mana pelatih bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan tim. Dan dengar-dengar kabar terakhir pun Marcelo Rospide juga masih belum punya pandangan atau skema untuk skuad inti dari Persik Kediri musim ini. Dan semoga saja dengan pertandingan uji coba ini, kemungkinan ini uji coba terakhir sebelum menghadapi Liga 1 tanggal 11 besok, Marcelo Rospide sudah bisa menentukan atau meracik strategi siapakah yang akan menjadi pemain inti dari tim Persik. Namun melihat pertandingan hari ini, ya cukup optimis untuk Liga 1 musim ini. Semoga saja Persik kembali bisa bersaing di papan atas seperti musim lalu, sempat bisa bersaing di 5 besar namun akhirnya terlempar dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan semoga musim ini Persik kembali bisa bersaing di papan atas, mungkin
target juara mungkin musim ini masih belum, namun setidaknya masih bisa bersaing di posisi 8 besar atau mungkin 5 besar, mungkin masih ada kesempatan. Dan ya, kita doakan saja yang terbaik untuk tim Persik Kediri. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.